Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya ahwati. Kaifa halukunna? La'alakunna fi sihatin wa afiyah. Hal istadatunna lidirasah ya ahwati. Hayya man lam tasta'id fa'alaiha al-isti'dad. Siapkan muqarrar dan alat tulisnya. Tayyib. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujtaba wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Fi hadhil fursah an-nafisah sanuwasil darsana fi darsi al-aqidah. Tayyib. Takalamna bil ams an surati al-an'am al-ayah mi'ah wahid wa khamsun wal an sanastamir fil hadis. Tayyib, iftahna as-safha 20. Ista'adatunna ya talibat. Bismillah, sa'aqra awalan. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa haqqul ibad 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas? Qala la tubashirhum fayattakilu. Akhrajahu fi sahihain. Baik, saya akan jelaskan arti dari hadis ini. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah hamba Allah tidak akan sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah saya perlu menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Tayyib. Fahimtunna ilahuna ya talibat. Namdi ila syarhi al-kalimat. Unzurna safha 21. Syarhul kalimat. Rodifan nabi bima'na raqiban khalfahu. Kalau dalam bahasa sekarang itu dibonceng, ya, digonceng.
Summa haqqullah 'alal ibad, bimana haqqu ijab, kewajiban atau hak Allah terhadap para hambanya. Kemudian haqqul ibad 'ala Allah, ai ma aujabahu Allahu 'ala nafsihi yan'aman wa tafaddulan wa laisa istihqaq muqabilah ka haqqil makhluq 'alal makhluq. Intinya ini kewajiban seorang hamba kepada Allah. Ubasyirun nas, ukhbirhum bima yasirhum min hadzal qaul. Jadi Muaz itu izin kepada Rasulullah untuk memberitakan suatu perkara yang mudah ini kepada manusia. Yattakilu bimana ya'tamidu. Ya'tamidu bersandar, ya. Suma syarhu al-ijmali. Qala al-musannif rahimahullah, yukhbiruna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna dzata yaumin kana rakiban khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Himar itu artinya keledai. Beda lagi sama khimar. Kalau pakai kho itu artinya kerudung. Taib. Yang artinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu telah memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya dia pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas seekor keledai. Fa'arada Nabi SAW an yakhussahu bi ahammi masailil ilm wa ajalliha. Nabi SAW ingin mengkhususkan perkara ini, yaitu perkara yang urgen Waqad istamala Rasulullah SAW al-uslub al-istijwabi fi ta'limi Mu'adz wa tashwiqihi. Dan Rasul menggunakan uslub al-istijwabi dalam mengajarkan Mu'adz agar Mu'adz itu mempunyai rasa penasaran yang tinggi sehingga ilmu yang Nabi ajarkan, jadi Mu'adz itu bertanya-tanya apa yang diajarkan Nabi kepadanya, sehingga ilmu yang Nabi ajarkan itu lebih kukuh menancap dalam jiwa dan lebih optimal untuk sampai pada pemahaman orang yang diajari. Wa anna Mu'adzan lam yahussa fihi la ya'lam, bahwa sungguhnya Mu'adz belum tahu apa yang beliau tidak tahu. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana li Mu'adz haqiqataini hamataini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz dua perkara yang sangat penting. Huma, yaitu yang pertama, ma yajibu lillahi 'alal mukallifin min khalqihi. Yang pertama itu apa-apa kewajiban Allah kepada hamba-hambanya yang mukallaf. Kemudian perkara yang kedua, wa ma aujabahu li ibadihi 'ala nafsihi in'aman wa tafaddulan. Perkara yang kedua, kewajiban seorang hamba kepada Allah. Walamma kana Mu'adz yahris 'ala ma yassara al-muslimin. Dan manakala Mu'adz lebih berkomitmen atau lebih fokus pada perkara yang mudah bagi kaum muslimin, ista'dzana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri hadhil mas'alah. Kemudian Mu'adz meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan perkara yang mudah ini kepada manusia. Fanahahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
melarangnya untuk menyebarkan perkara yang mudah ini. Makhofatan an ya'tamidu ala hadzal wa'd. Rasulullah takut kepada Mu'adz dan para muslimin bersandar pada perkara yang mudah ini. Fayaturkut tanafus fil a'malis sholihah. Sehingga mereka berlomba-lomba dalam meninggalkan amal-amal soleh. Allati tahutu sayyi'atihim. Yang parahnya lagi, mereka akan merendahkan dosa-dosa mereka. Wa tarfa'u darajatihim, dan mengangkat derajat mereka. Lakin Mu'adz ahbaro taharrujan min kitmanil ilm ma'annal akil yafham tahdhirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu minalittikal min qawlihi fayattakilu. Akan tetapi Mu'adz ini merasa tidak nyaman, merasa tidak enak jika tidak menyampaikan kabar ini, karena jadi Mu'adz ini merasa tidak enak akan kitmanil ilm. Kitmanil ilm itu artinya menyembunyikan ilmu yang dia sudah dapati, gitu. Ini makna kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, tidak mau mengajarkan orang lain. Nah, Mu'adz ini takut, Mu'adz ini tidak enak, takut akan kitmanil ilm ma'annal akil yafham tahdhirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min ittikali min qawlihi fayattakilu. Padahal orang yang berakal itu akan faham apa yang telah Nabi larang untuk umatnya dari kata dalam hadis fayattakilu. Dalam hadis qala la tubasyirhum fayattakilu. Nah, karena ini uslub nahi, bentuknya larangan, maka kita harus mentaati Rasulullah agar Mu'adz tidak, maka Mu'adz harus menaati Rasulullah dengan larangannya. Hakaza hal fahimtunna ya thalibat. Tayyib nastamir la'allakunna tafhamna haza. Suma al-fawaid al-awwal jawazu alil irdaf ala dabah idza lam yashukku 'alaiha. Bolehnya berboncengan di atas kendaraan jika kendaraannya itu kuat. Kemudian yang kedua, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam, sifat rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, anna araqal himar tahir, bahwa araq itu keringat, bahwa keringat keledai itu tahir, ya, tidak najis. Kemudian yang keempat, fadlu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima, al-uslub al-istijwabi fi ta'lim min uslubil Islam. Nah, karena Rasulullah mengajarkan Mu'adz dengan al-uslub al-istijwabi. Uslub istijwabi itu apa tadi? Jadi mengajarkannya itu dengan melontarkan pertanyaan. Nah, karena Mu'adz ini anak kecil, jadi dia itu harus, jadi ada uslub tertentu untuk mengajarkan dia agar dia itu menerima dengan lapang dada. Hakaza. Summa asadis tahrimil khawd fi ma la ya'lamuhu syakhs. Ustazah belum paham makna khawd di sini. Jadi insya Allah kalau Ustazah sudah dapat arti dari khawd, insya Allah akan Ustazah kabarkan.
Summa asabi awwalu haqqin lillahi 'alal mukallifin ifraduhu bil ibadah. Hak Allah yang pertama bagi mukallaf yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah kepadanya. Kemudian yang ke-8, man mata 'ala tauhid amina minal azab idza lam yartakib kabair tu'arriduhu lidukhulil Islam. Barang siapa yang mati di atas tauhid, maka dia telah selamat dari azab apabila dia belum melakukan dosa besar yang menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Summa atasi faidal akhirah al-jam'u baina hadzal hadis wa baina hadis man su'ila an ilmin faqatamahu uljima bil jami yaumil qiyamah minan nar. Hadis Muaz ini Rasulullah melarang untuk memberitahukan kepada manusia. Berarti Muaz ini menyembunyikan ilmu yang sudah dia dapat dari Rasulullah SAW. Beda halnya dengan hadis man su'ila an ilmin faqatamahu uljima bilijami yaumil qiyamah minan nar. Arti dari hadis ini, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka ia akan diberi kekang dari api pada hari kiamat. Bahwa hadis al-lijam menunjukkan kepada tahrimnya kitmanul ilm, diharamkannya menyembunyikan ilmu dalam bentuk semua perkara. Akan tetapi dalam hadis ini, hadis Muaz bin Jabal menunjukkan bahwa menyembunyikan ilmu itu diperbolehkan apabila menimbulkan kerusakan, ya, tidak menimbulkan maslahat, maka boleh untuk menyembunyikan ilmu yang telah kita dapat. Hakaza hal fahimtunna ya thalibat. Al-akhir munasabatul hadis lil bab haitsu dhallal hadis ala anna haqqillahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hadis ini menunjukkan hak Allah terhadap para hambanya ialah agar beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Hakaza hal fahimtuna ya thalibat. Tayyib. Alhamdulillah intahaina min hadzal hadis. Man satas'al fa 'alaiha an tas'al ya thalibat. La tastahina. Jangan malu untuk bertanya. Tayyib. Summa bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Nah, insyaallah bab ini akan Ustazah jelaskan di pertemuan yang akan datang. Taib. Nakhtim bihadal qadar ya thalibat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.